Mawar kuntum tumbuh melata, bunga merebah di pohon kelapa. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Saya Edi Saputra, guru di SMA Negeri 1 Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Saya akan mempersembahkan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Salah satu misi Kabupaten Langkat yaitu pendidikan berkualitas untuk SDM yang religius melalui pembinaan keimanan dan ketakwaan serta pelestarian budaya di masyarakat. Hal ini sesuai dengan misi Provinsi Sumatera Utara, yaitu memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun masyarakat Sumut yang tangguh. Selanjutnya, SMA Negeri 1 Stabat pernah dipercayai sebagai sekolah presisi dari Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan yang dilaksanakan pada bulan Juli sampai Oktober tahun 2024 dengan metode pembelajaran kontekstual berbasis seni budaya. Namun, tantangan semakin kentara dengan melihat modernisasi seperti game online, media sosial, dan tren global menggerus budaya di kalangan generasi muda, salah satunya budaya berpantun. Ditambah lagi, materi pantun tidak ada di jenjang SMA saat ini. Jika keadaan ini tidak diatasi, maka budaya berpantun di kalangan generasi muda beresiko hilang. Saya membuat praktik baik pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan judul Melestarikan Budaya Berpantun melalui pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Stabat. Tahapan yang saya lakukan diawali dengan berdiskusi dengan guru bahasa Indonesia terkait materi pantun pada jenjang SMA. Kegiatan dilanjutkan dengan melihat langsung situs budaya Langkat serta melakukan wawancara kepada narasumber di Museum Budaya Langkat. Untuk menguatkan literasi murid, saya membuat buku pantun Ekonomi Langkat. Buku ini merupakan integrasi materi pendapatan nasional dengan pantun. Saya juga membuat aplikasi chatbox untuk membantu murid memahami istilah-istilah yang dipelajari. Asesmen pembelajaran dilakukan dengan menggunakan LKPD berbasis teka-teki silang dan kode QR yang sudah disematkan video pantun teka-teki. Setelah ini dilanjutkan pada kegiatan pembelajaran di kelas. Untuk memfasilitasi dan mengasah kemampuan murid akan dibuat festival pantun. Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan pada pembelajaran di kelas. Pada pertemuan sebelumnya, murid sudah diberikan tugas untuk membaca buku Pantun Ekonomi Langkat terlebih dahulu. Pada saat pembelajaran berlangsung saat ini, langkah pertama dimulai dengan salam, menyapa murid, berdoa, memeriksa kehadiran, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Mengaitkan materi pembelajaran dengan kondisi daerah Kabupaten Langkat, murid diberikan pertanyaan dalam bentuk pantun teka-teki, kemudian murid menjawabnya. Murid diminta untuk membaca ulang kembali buku Pantun Ekonomi Langkat yang berisi konsep pantun, pendapatan nasional, dan beberapa contoh pantun beserta maknanya. Bisa juga menggunakan aplikasi chatbox untuk mencari istilah-istilah yang belum dipahami. Murid dibagi menjadi beberapa kelompok. Pembagian kelompok ini sudah dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Murid diberikan tugas untuk membuat pantun secara berkelompok. Kegiatan ini disebut berbalas pantun. Konsep berbalas pantun adalah tradisi lisan budaya Melayu di mana dua pihak atau lebih saling melontarkan pantun secara bergantian untuk menyampaikan pesan, maksud, atau tujuan tertentu. Konsep ini disebut juga pertukaran atau jual beli pantun. Materi yang dibuat dalam pantun adalah terkait konsep-konsep pendapatan nasional. Aturan yang dilakukan adalah jika kelompok 1 menyampaikan pantun yang ditujukan ke kelompok 2, maka kelompok 2 wajib menjawabnya. Setelah dijawab, kelompok 2 membalas kembali ke kelompok 1 dengan pantun yang baru. Kemudian dijawab kembali oleh kelompok 1 dan begitu selanjutnya. Pada saat diskusi, guru melakukan bimbingan ke kelompok, melakukan asesmen formatif dalam proses pembelajaran. Guru juga melakukan bimbingan bagi kelompok yang memiliki kendala dalam pembuatan pantun. Setelah selesai, murid bermain peran berbalas pantun. Murid juga diminta membawa dan memakai tanja atau kain songket. Oke, boleh berdiri siapa yang membaca ini? Guru terbang di taman. Bersenda gurau sambil menari. Metode menghitung pendapatan nasional ada berapa? Coba beli. Oke. Anak nelayan pergi ke lautan. Oke. Ada 3 metode yang digunakan. Produksi, pendapatan, dan pengeluaran itu pasti.
Tahap berikutnya, guru memberikan asesmen formatif berupa LKPD dalam bentuk teka-teki silang. Murid mengerjakan secara berkelompok. Masing-masing perwakilan kelompok ditugaskan memindai kode QR yang sudah ditempel di papan tulis. Pemindaian hanya boleh dilakukan satu kali satu soal, kemudian dicari jawabannya. Setelah selesai, baru boleh dilanjutkan ke soal berikutnya. Namun, apabila belum bisa menjawabnya, maka boleh memindai kode QR soal yang lainnya. Murid boleh memilih soal secara acak, baik yang menurun maupun mendatar. Masing-masing kelompok menyiapkan LKPD. Setelah itu, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan kelas. Kelompok lainnya mencocokkan jawaban yang sudah dibacakan oleh kelompok yang mempresentasikan. Kemudian, memberikan apresiasi kepada kelompok yang sudah tampil. 1 menurun investasi. Mana benar? 7 mendaftar IPC. Tahap selanjutnya adalah merefleksi, di mana guru mengajak murid untuk berpikir kembali tentang proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Pada tahap ini, guru memberikan beberapa pertanyaan refleksi yang mendorong murid untuk mengungkapkan pemahaman, perasaan, dan pengalaman belajarnya secara mendalam. Beberapa murid kemudian diminta untuk menjawab pertanyaan tersebut secara lisan, sehingga tercipta suasana diskusi yang bermakna dan saling menginspirasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu murid mengenali sejauh mana mereka memahami materi, menyadari kesulitan yang dihadapi, serta menumbuhkan sikap kritis dan reflektif terhadap proses belajarnya sendiri. Setelah kegiatan merefleksi, guru dan murid bersama-sama menyimpulkan pembelajaran. Guru menyampaikan tugas individu kepada murid untuk membuat pantun secara mandiri dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Guru juga menyampaikan bahwa 2 minggu lagi akan dilaksanakan festival pantun. Diakhiri dengan salam dan penutup. Bapak akhiri untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan di materi baru, yaitu materi ketenagakerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tindak lanjut, diselenggarakan Festival Pantun Melayu SMA Negeri 1 Stabat, di mana saya dipercayai sebagai ketua panitia. Acara dibuka dengan meriah oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Stabat, Bapak Dr. Andes Nano Prihatin MPSI. Festival ini juga dihadiri oleh Bapak dan Ibu guru serta para murid yang memenuhi aula sekolah. Suasana tampak hangat dan penuh semangat ketika lomba dimulai, menampilkan para peserta yang antusias beradu kepiawaian dalam berbalas pantun dengan gaya khas Melayu yang santun dan menghibur. Setiap pantun yang dilantunkan mengandung pesan moral, jenaka, dan cinta budaya, membuat penonton terpukau dan bangga. Tepuk tangan dan sorak-sorai menggema di ruangan, menandakan dukungan dan apresiasi terhadap kreativitas murid. Sekarang lah. Oh, kita mulai dulu. Mulai kan kejam. Ya udahlah, awak mulai deh, Bu. Mulai. Buah kentang, buah kemiri. Kalau engkau datang, mari kemari. Lomba ini bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga bentuk nyata pelestarian budaya Melayu di lingkungan SMAN 1 Stabat, serta bukti bahwa generasi muda masih mencintai kearifan lokal dengan sepenuh hati. Maka bersatu sekata berpadu jaya. Sebagai keberlanjutan, saya tetap menggunakan konsep berbalas pantun dalam pembelajaran yang dilakukan, walaupun dengan materi yang berbeda. Hal ini berguna agar budaya berpantun menjadi kebiasaan positif di kalangan generasi muda. Saya juga membagikan praktik baik ini kepada guru dan rekan sejawat di SMA Negeri 1 Stabat. Jalan-jalan ke Tanjung Pura, singgah sejenak membeli duku. Demikian sajian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.